Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang salah satunya yakni iman sehat sehingga kita bisa berkumpul menghadiri acara pada pagi hari menjelang siang ini, yakni acara IHT In-House Training SDN Sawangan 1 Budaya Positif yang diselenggarakan oleh dua guru hebat SDN Sawangan 1, dua calon guru penggerak 2 CGP Angkatan 8 yang memang luar biasa banyak sekali kegiatannya kita depan. Mudah-mudahan segala kegiatannya berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PTD SDN Sawangan 1 Bapak Anda Suhenda SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sawangan 1 yang alhamdulillah walaupun weekend hari Sabtu harusnya libur, tapi kita masih tetap semangat menjalani kewajiban kita, tanggung jawab kita mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Tanpa berpanjang masa, marilah acara In-House Training SDN Sawangan 1 Budaya Positif di SDN Sawangan 1 pada hari Sabtu 29 Juli 2023 kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nenden Suryayanti SPD. Kepada Nenden silakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk menyapa peserta IHT pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Kayaknya kurang semangat ya. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangan ya. Pak Andi mungkin tadi itu bukan yang gak semangat Pak. Itu kode aja, kode keras. Dan nanti nasi padangnya 2 yang bakal semangat. Ya. Karetnya 2 saya. Kita lanjut ke acara berikutnya yang disambutkan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Anda Suhenda SPD MMPD, yang sekaligus membuka kegiatan In-House Training pada pagi hari ini. Kepada Bapak Anda sendiri silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ali, kepada Bapak Andi, CGP, calon gubernur tahun angkatan ke-8. Begitu banyak lika-likunya, begitu banyak menguras waktu, energi dan sebagainya selama 3 bulan. Bahkan yang saya dengar informasinya masih 3 bulan lagi. Oleh karena itu kita doakan kepada kedua teman kita ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat ditularkan juga kepada kita semua. Wabil khusus adanya perubahan dalam mengajar. Artinya mengajar jangan itu saja, tapi kita harus tahu bagaimana cara dia mengajar yang baik. Selain kita membuat administrasi, ya, kemudian juga nanti apa yang akan ditularkan oleh teman-teman kita, ya, dapat kita terapkan dalam kegiatan kita dalam kita belajar mengajar. Mudah-mudahan UPDD SDN Sawangan 1 kedepannya akan lebih bagus lagi. Dan kita doakan juga kepada teman-teman kita ini, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah pelihara kesehatannya, gitu. Termasuk teman-teman juga semua, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti jejaknya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu saja yang saya sampaikan, ya. Tidak memulai masa hormat, kalau tidak saya sebut satu persatu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, ya, dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, ya. Kalau masalah jamuannya mah kemarin udah bisik-bisik, ya. Nanti kita udah mengatakan ini udah apa mau diberengkosin, apa mau jalan muter, apa mau yang pakai penutupnya, ya. Nanti kita lihat saja. Karena itu, ya, mudah-mudahan acara ini berjalan lancar. Saya tidak panjang malam, saya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan di HT In-House Training CGP Sabtu 29 Juli 2023 dibuka secara resmi. Ya, demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan kegiatan IHT pada pagi hari ini. Mudah-mudahan segala support dari Bapak Kepala Sekolah kita ini menambah semangat untuk kita semua. Ya, Bunia, mungkin boleh ada Bunia, kita minta tolong sama Bunia yang luar biasa hebat membuat yel-yel. Mungkin guru-guru juga harus ada yel-yelnya Bunia. Guru SDN Sawangan 1 apa tuh? Yes. Luar biasa atau apa mungkin? PR buat Bunia lain. Tepuk boleh Bunia, biar tahu semangat Bunia. Tepuk aja ya teman-teman ya. Kalau saya bilang tepuk 3, berarti tepuk kayak gini. Tepuk 3 kali ya, salah kali ya. Tepuk 3. Kalau tepuk H, H, gitu ya. H ke depan ya. H, I, U. Kalau H ke sini deh, ke kanan deh ya. Tepuk H, kalau tepuk I ke kiri, tepuk I. Kalau tepuk U ke depan ya, tepuk U. Sekarang digabung tepuk 3, H, I, U. Tepuk gabung. Kita jadi semangatnya untuk pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan IHT ini. Mudah-mudahan semangat terus sampai nanti acara berakhir ya. Bila ingin nah, jadi saya takut pada pingsan. Ya, saya ini aja pantun aja biar dibilang cakep. Jadi kalau nyanyi mungkin nanti itu udah ada ahlinya di sini ya. Takutnya kalau saya nyanyi nanti pada pingsan. Ya, saya pantun aja biar
Kita lanjut ke acara inti pada pagi hari ini, ya di materi yang pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yang beliau ini berasal dari Kudus dengan logat Jawanya. Kayaknya saya nggak pantas ya kalau ngomong Jawa. Walaupun baru beberapa tahun beliau ini di SDN Sawangan 1, tapi dedikasinya luar biasa sangat tinggi untuk sekolah kita. Boleh kita beri tepuk tangan untuk guru kita ini. Beliau ini memiliki inovasi-inovasi baru dalam mengajar, yang mana inovasinya ini sangat menarik minat belajar siswa untuk semangat belajarnya, ya. Dan beliau ini memiliki karakter yang tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Kita sambut pemateri kita yang kedua, Bapak Ari Wicaksono SPD, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit yang sudah kami terima di CGP. Sebelum lanjut ke materi, katanya kalau tak kenal berarti tak sayang. Sama, nanti sedikit saja, walaupun saya baru 1 tahun di SD Sawangan 1, mungkin belum kenal dengan saya juga. Saya tempat tanggal lahir di Kudus, Jawa Tengah, Pantura, di daerah Pantura Keras. Tanggal 23 Oktober 1985. Masih muda banget. Masih muda. Kalau daripada sama Pak Andi lebih muda dari saya. Kalau dari Bu Ika beda lagi. Program pendidikan, saya di pertama kebetulan tidak langsung TK, walaupun ibu saya guru TK, hanya ikut aja. Namanya Bawang, anak Bawang. Saya mau gimana lagi? Dari kandungan ikut ngajar. Jadi mau gimana lagi? Anaknya juga akan ikut jadi guru. Pendidikan saya pertama di SD Muhammadiyah Kudus. Lulus tahun 1998. Lanjut. Nah, ini anehnya saya. Masih Pak? Ya masih. Digini Pak. Inilah pendidikan saya beragam. Pertama di luar negeri dulu. Sekolah saya di luar negeri. Yang kedua di dalam negeri. SMP negeri 2 Jati masih Kudus. Walaupun asli saya orang Jogja, tapi saya mudah merantau karena ikut orang tua ke Kudus. SMA-nya kembali lagi saat itu karena di saat SMP saya sangat gak pernah sekolah Bu. Dari SMP tidak pernah sekolah. Bisa dihitung dengan jari saya masuk sekolah. Ya karena sesuai dengan hobi saya bergelut dengan olahraga, hampir bisa dihitung gitu. Gak pernah dimenjam bangku sekolah, gak pernah. Yang ketiga, setelah itu karena apa? Dengan aktivitas itu banyak, jujur di sekolah negeri saya tidak diterima di sekolah negeri karena yang saya terlalu rendah. Makanya di ketiga dengan terpaksanya saya sekolah di swasta atau luar negeri di SMA Muhammadiyah Kudus. Tetapi ada hikmahnya di situ. Dari situlah saya tambah menggali lagi hobi saya juga. Saat itu walaupun tambah tidak pernah sekolah, katanya kan dulu masa-masa SMA itu masa yang terindah. Saya tidak merasakan dulu.
hanya beberapa. Itu lagi kembali lagi terulang di SMP, ikutin kejuaraan sampai bilang TO saya, kamu tuh atlet apa sih? Karena apa, beberapa cabang saya ikutin, antara lain basket, pencaksilat, sepak bola, 3 cabang itu. Nah dari situlah saya telah masuk ke Universitas Negeri Yogyakarta tanpa tes, PMDK kalau dulu namanya, dengan sertifikat. Yaitu saya ambil S1 PJKR lah, di sini lah, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Kita di sana kerja. Pikiran saya hanya main, ternyata bukan. Mbak, terus lanjut, Mbak. Saya di situ Universitas Negeri Yogyakarta lulus tahun 2009. Pertama setelah lulus saya mau apa ya? Mau ngapain? Jadi pengangguran. Kalau masih ada titel mahasiswa kan masih enak, tidak dibilang pengangguran. Pertama saya ngajar di SMA Muhammadiyah Melati tahun 2009. Yang kedua di 2012 sampai 2014 juga di SD Negeri Pak. Yang ketiga, nah ini yang agak lumayan, di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Masuk ke saya ngajar di Sekolah Alam Ketum Budaya Jakarta Selatan, Jalan Timbul. Nah, disinilah pengalaman saya yang paling banyak, karena di sana juga ada anak APK. Lanjut, setelah itu saya masuk di Depok, ngajar di SMA Muhammadiyah 1 Depok. Setelah lanjut 2018 sampai 2021 saya masih holder di SD PJ 1 Panmas. Alhamdulillah tahun 2021 ternyata jadi kata Pak Yujun kotak obat. Kebetulan saya ditempatkan di SD Negeri Sawangan 1. Sedikit selama perjalanan karir saya digembling di SD Ketum Budaya, ada sedikit penghargaan atau prestasi yang pernah saya raih. Yang pertama, 1 finalis tingkat nasional pada kegiatan simposium guru tingkat nasional Ismail Madibut. Dengan saat itu saya mengirim karya tentang metode pembelajaran yang berbeda, metode sport education, yaitu kita di sini biasanya olahraga hanya dikasih materi saja, tapi ini sport education itu semua anak terlibat, seperti pertandingan, dia bisa jadi pertandingan, bisa jadi penyelenggara, wasit, atau bahkan pemain. Alhamdulillah dari karya tulis saya dari metode pembelajaran sport education, alhamdulillah saat itu dapat finalis. Yang kedua, membuat penelitian tindakan kelas dengan judul menumbuhkan karakter bangsa dalam permainan ruang utuh. Berikutnya, membuat penelitian atau PTK judul inovasi pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga bagi peserta didik tuna daksa. Dan alhamdulillah juga, walaupun saya masih amatir, alhamdulillah juga 2 buku yang saya tulis. Antara lain yang 1 tentang permainan dalam olahraga, jenis-jenis permainan yang bisa dimasukkan ke dalam olahraga, dan yang kedua adalah gerak-gerak dasar atletik dalam bermain. Sering untuk pembelajaran atletik hanya monoton dalam materi, saya ubah dalam permainan dan lain-lainnya. Boleh next money. Nah, tadi di dalam kita dalam pendidikan guru penggerak ada beberapa materi yang kita terima. Ternyata di dalam pendidikan, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata saya di sana seperti ini, pengakuan dosa. Di saya di sana ada pengakuan dosa saya sebagai guru. Nanti saya jelaskan kenapa saya mengaku dosa di sana. Karena tadi Bu Ika MC kita sudah bilang orangnya tegas. Di situ pengakuan dosa saya di situ. Ternyata kita sebagai guru tidak boleh menekan anak karena
tidak sesuai kodrat manusia, sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara. Next Pak, nih. Nah, sama aja Pak. Yang oke, tadi sudah dijelaskan tadi juga di dalam guru penggerak itu di modul 1.4 ada beberapa materi, yaitu tentang budaya positif, ada keyakinan kelas, ada nilai-nilai universal. Nah, dari situlah nanti kita bisa dapat untuk melanjut misalnya terus. Ternyata kita sebagai guru harus mempunyai 5 posisi kontrol. Tidak sembarangan kita menjadi guru, karena guru itu bukan hanya material seperti ilmu, tetapi menuntun anak sesuai dengan filosofi Gajah Dewantara. Ya ini Pak. Nah, ini Pak. Boleh diperbesar nanti. 5 posisi kontrol. Sebelum kita melanjut ke 5 posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Jelas, kita sebagai manusia, walaupun kita di hutan, kita akan berusaha untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak kita juga merasa membutuhkan kasih sayang dari kita dan diterima oleh kita dengan baik. Yang ketiga, kebebasan. Seperti tadi menyambut tentang keyakinan kelas. Anak kita tidak mau dikekang, maunya ada kebebasan untuk mengungkapkan pendapat. Kita di sini sebagai perantara, bukan kita menjas anak. Kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Nah, disitulah kebebasan yang muncul. Yang berikutnya, kesenangan. Nah, dari tadi inilah kesenangan anak. Kita selama ini ngajar hanya di kelas, banyak dari buku kita ambil, kita transfer belajar, kita materi. Tidak ingat bagaimana anak bosan atau apa. Yang berikutnya tentang penguasaan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia sebagai hidup. Nah, dari situlah, dari 5 dasar manusia, kita sebagai guru harus dituntut paham bagaimana kita memposisikan diri kita, yaitu 5 posisi kontrol yang tadi sudah disinggung oleh Andi, yaitu yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Apa itu posisi penghukum? Nanti saya jelaskan. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Ketiga, sebagai pemantau. Kelima sebagai manajer. Sebelum saya lanjutkan, ada sedikit video. Nanti tentang posisi-posisi kontrol kita seperti apa. Boleh disaksikan. Langsung aja Pak. Sampai coba kita saksikan dulu apa ini sebagai posisi penghukum. Kita sebagai guru di posisi penghukum apa seperti apa? Ya Pak, klik. Kita saksikan dulu. Ada peragaan. Biasanya seperti ini saat upacara bendera, ada yang terlambat. Di sini saya merasa pengakuan dosa saya, karena selama ini saya seperti ini. Kalau itu maafin, bertekan di depan ya gue udah.
Kemudian ada tentang 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum. Berarti selama ini saya terapkan di sekolahan, salah ya, menghukum anak, terlalu menekan anak, padahal tidak sesuai dengan kodratnya anak. Anak tadi sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, butuh kebebasan, seperti itu. Next Pak. Nah, apa itu posisi penghukum? Nah, ini adalah ciri-ciri guru sebagai posisi penghukum. Yang tadi dari video berbicara dengan menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, biasanya seperti ini. Ya, telah membentak-bentak, menyakiti dan menyindir. Berikutnya hukuman verbal atau fisik seperti tadi, sorry hari. Nah, disinilah saya benar-benar dari pelatihan ini mendapat ilmu yang bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Nah, adapun dari kita posisi kontrol ini sebagai posisi penghukum, ada dampak juga di dalam murid kita. Tidak kita sadari, murid kita akan terganggu dengan juga mentalnya. Yang pertama, murid jadi pendendam, pasti akan diingat. Sampai besok dia sampai kerja pun punya anak pasti diingat. Oh misalkan, oh Pak Ari itu yang galak, yang pernah hukum saya berjemur di lapangan, nah pasti akan diingat. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu, pasti akan takut duluan. Wah besok pelajaran olahraga, saya males sama gurunya, takut dihukum lagi. Nah seperti itu. Dan terakhir adalah akan menjadi pemberontak. Kita dengan tidak sadar keras dilawan keras, dia tidak akan bisa lunak. Seperti ajak karam, kalau karam itu keras, kalau dengan lembut, dengan ada serpihan air dia akan berlubang. Sama manusia, kalau kita keras tambah keras akan susah diatur, jadi pemberontak. Karena juga pernah pengalaman saya juga di SMA Muhammadiyah Melati, karena saya saat itu 2009 lulus sebagai mahasiswa, egonya masih terlalu tinggi. Saat itu ngajar di anak SMA, sama ternyata saat ngajar dia tidak memperhatikan atau apa. Nah, saya kerasin, ternyata tambah keras, tambah pemberontak, tambah tidak mau dia ikuti pelajaran. Nah setelah itu saya cari dia mau seperti apa, dia hobinya apa, nah kodratnya seperti apa, dia sukanya apa. Kita sukanya bola, kasihlah kita mengajukan, saya mengajukan saat itu mengajukan eskul futsal. Nah saya cari tahu kenapa dia seperti itu, kenapa seperti itu. Ternyata karena keluarga memang tadi. Setelah itu dikasih tanggung jawab, alhamdulillahnya anak tersebut bisa berubah dengan ikut olahraga, dengan senang, dengan permainan lagi. Next Pak, selain kita sebagai posisi penghukum, kita adalah posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita lihat videonya dulu. Saya semua ini Bapak Adi bisa aja Pak. Kemudian Wah. Ini agak lebay.
pembuat merasa bersalah. Lanjut aja, coba klik next aja, next. Diulangi lagi, next aja, next. Langsung aja next Pak, pencet aja Pak. Sebelahnya, maaf. Lagi. Nah, sebelahnya Pak, sebelahnya. Yang 29 Pak, 29, setelah 29. Maaf, dibesarin Pak. Langsung naik aja Pak. Nah, ini apa itu posisi pembuat bersalah? Nah, di sini guru cenderung menghambat, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid dengan tidak sadar. Kadang kita ngajar di kelas karena ada masalah di rumah atau masalah di mana, kita ke bawah ke dalam ruangan kelas. Nah, di situ kita dituntut sebelum kita masuk, kita di kantor ambil nafas dulu 5 menit atau 10 menit baru masuk ke kelas. Biar tidak terbawa suasana. Misalkan Pak Cucu di rumah baru berantem sama istrinya, sampai ke sekolahan masih ke bawah seperti itu. Anak-anak aja pada nggak baris, pada hanya duduk aja. Nah, duduk temannya dulu. ngapain kamu di situ? Biasanya terbawa seperti itu. Saya sendiri kadang seperti itu. Yang namanya manusia tidak luput dari salah. Nah, yang kedua, guru akan menyalahkan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat murid menderita. Seperti contoh tadi, bagaimana nanti ibu yang ditegur kepala sekolah. Nah, itulah kalimat-kalimat seperti itu yang tidak boleh kita keluarkan sebagai guru. Nah, di sini selain itu juga ada dampak untuk murid kita. Yang pertama, membuat murid merasa bersalah, identitas gagal. Kita di sini ada 2 identitas gagal dan berhasil. Nanti di dalam tahap kontrol yang ketiga, walaupun itu ada identitasnya berhasil, tetap kurang cocok untuk kita terapkan. Nah, yang berikutnya, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Anak semakin murung, ya, karena ditekan merasa salah, walaupun tidak salah, dia ditekan-tekan terus. Sama seperti kalau ditekan-tekan semakin memuncak, dia akan ada rendah diri dan menarik diri. Nah, yang ketiga, posisi yang ketiga, kita ada posisi sebagai teman. Langsung naik aja Pak. Kita posisi teman. Halo bro, gitu. Bro, gimana bro? Kita lihat. Ada kata-katanya. Apok banget saudara. Wah, sudah jam berapa ini Kak? Coba kalau oke. Sama Alim. Kamu ternyata memang dia paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau bangun tadi. Jadi biar usaha kita tetap gak kencang Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali lainnya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Disitulah kita sebagai posisi patron, sebagai teman, ya. Di saat kita boleh menganggap murid kita sebagai teman, tapi ada batas-batasnya. Boleh next Pak Adi, langsung naik aja Pak. Next itu aja Pak Adi. Iya. Oke, posisi teman. Ciri-cirinya suara guru akan ramah karena sebagai guru, apa kabar bro? Nah, yang kedua cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana biar seperti akrab. Kalau bro apa bro? SI. Ya. Bro, kita mau mana bro? Bro.
Yang berikutnya, identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Nah, di sini kenapa bilang identitas ini berhasil? Kenapa? Boleh. Yo, kenapa? Boleh, ada yang boleh? Apa? Wika mungkin kenapa diangkat di sini identitas berhasil atau sukses? Boleh Wika? Karena menurut saya ini tuh mirip banget sama dunia, ya kan? Benar, luar biasa Kak kalau punya. Maksudnya kenapa sih berhasil? Iya, di posisi sebagai teman kenapa Kok bisa berhasil? bisa dianggap sebagai identitas berhasil? Iya, boleh, ada yang boleh tahu? Boleh. Boleh, boleh. Ternyata kayak ini Iya. sekedar ternyata karena pengalaman juga. Tapi kalau menurut saya, kalau kita memposisikan kita sebagai teman pun, ini akan apa namanya? Kalau untuk ini ya, ini pengalaman saya. Terkadang anak tersebut itu malah jadi apa ya? Menunjuk Ya. bahasa kita ya. Ya. Agak berlebihan juga. Karena kita sering lihat nih, nggak usah dulu di lingkungan kita. Kalau misalnya terlalu dekat sama murid pun, terkadang murid itu udah nggak ada jarak lagi antara guru dengan murid, seolah-olah udah kayak gimana ya, nggak ada identitas lah gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau posisi teman pun itu harus ada batasannya juga menurut saya, walaupun memang nanti akan berhasil untuk mendekati murid, tetapi kalau misalnya berlebihan pun nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga kalau misalnya seperti itu. Ya, betul Bu. Nah, yang dimaksud di sini identitas sukses dan berhasil itu bukan ke arah kesananya, ke arah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan sesuai kodratnya, membikin tadi sudah ada senang aman karena dia merasa dilindungi, ada teman seperti teman. Nah, orang-orang sekarang, anak-anak sekarang coba kalau kita berkelahi atau tawuran, ada berani sendiri-sendiri? Nggak ada. Dia beraninya berkelompok. Ada teman dua, dia semakin nyaman, aman, dia merasa aman. Nah, disitulah dimaksud identitas sukses atau berhasil. Ya betul. Ada dampak juga karena kita sebagai teman tadi sesuai Bu Maya benar. Karena kita kalau kita berlebihan kita akan semakin melunjak anak. Tidak ada ini. Ada kalau orang Jawa namanya ada unggah ungguh. Nggak ada unggah ungguhnya. Nah, disinilah nanti ada dampak muridnya, antara lain murid akan tergantung kepada satu orang aja. Berarti, oh ada Pak Andi, oh udah saya anggap teman saya. Jadi ada backingannya, istilahnya seperti itu. Ada backingannya. Saya mau ngapain pun gak akan ditegur. Nah, seperti itu. Bukan hanya di dunia anak juga, tapi di dunia kerja pun kadang seperti itu. Yang berikutnya, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, karena ada merasa aman, nyaman, ada yang melindungi. Ngapain saya berusaha seperti ini? Ngapain saya harus belajar? Toh, tadi juga teman saya, bro, nilainya berapa bro? Nah, biasanya seperti itu. Nah, berikutnya, sehingga di lain waktu murid bisa berpikir baik, namun hanya kepada orang tertentu saja. Berpikir baik hanya satu orang yang mengandalkan, misalkan pada saat suatu hari Pak Adi izin karena putranya sakit, nah digantikanlah Pak Bubu yang pernah berbah meja. Anak-anak tahu, Pak Bubu seperti ini, nah nanti takut. Nah seperti itulah, dia hanya nyaman pada satu orang. Nah itu dari ketiga posisi kontrol. Disinilah tadi saya bilang ada identitas yang sukses di dalam tiga. Tapi di dalam posisi kontrol tiga ini kita belum dianjurkan sebagai guru untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai Tuhan. Next, untuk posisi kontrol yang keempat, posisi kontrol pemantau atau monitoring. Oke, boleh video. Ini ada antara video satu dan satunya agak mirip-mirip.
kita diawasin. Boleh next Pak Andi. Oke, inilah ciri-ciri kita sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Misalkan terlambat, kemarin udah nyatat di catatan. Misalkan, kamu udah berapa kali terlambat? Dia ngambilnya dari itu. Kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Dia memantau posisinya. Yang kedua, guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, guru misalkan sudah ada peraturan sekolah. Kalau dulu peraturan yang mulai sekarang kita kalau boleh berubah sedikit lah peraturan menjadi keyakinan. Walaupun kita mulai dari kelas, kita terapkan keyakinan kelas dulu, boleh naik lagi ke keyakinan sekolah. Kita membuat peraturan bukan hanya sepihak seperti tadi yang dijelaskan Pak Andi, harus dua belah pihak. Nah, di sini yang ketiga, seorang pemantau akan berusaha datar, tidak emosional, tidak bersendaguro, dan menggunakan suara tinggi. Yang keempat, terciptanya identitas diri positif dan atau berhasil. Nah, di posisi ini pun identitas diri sudah termasuk berhasil. Karena apa? Guru tidak menuntun, tidak mengepos anak tersebut seperti harus gini, kamu harus lari sebagai pemukul. Nah, yang berikutnya, pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Nah, ini lagi saya kembali ke sini lagi. Saya juga pernah seperti ini, karena kemarin saat terlambat. Kenapa terlambat? Walaupun saya sudah mendapat ini, tapi kadang ada hilafnya juga. Nah, udah bagus, ada diterapkan bagus betul, tapi akhirnya juga ada. Nah, silakan ambil sampah walaupun saat penghukumannya itu mendidik, tapi tetap ada seperti penghukumnya. Nah, ambil sampah 1/5. Walaupun tujuannya positif, tapi tetap kita sebagai posisi kontrol menghukum. Nah, di situ boleh ada termasuk dampak-dampak dari posisi pemantau. Boleh Pak Andi. Next. Nah, dampak yang pertama adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, disinilah kadang kita salah kaprah. Kadang ada yang kita membayangkan seperti ini, kita di kelas, kita kasih hadiah ke anak biar anak tertarik kepada kita. Disitulah ada kesalahannya. Karena apa? Anak taunya, kalau saya seperti ini dapat hadiah, tidak tahu kebajikan apa yang maksud apa yang kita harus pelajari. Yang berikutnya, tidak sepenuhnya mandiri, tidak mandiri. Berikutnya ini posisi kontrol terakhir yang kita harus terapkan sebagai pendidik, karena kita sebagai pendidik harus menuntun, bukan hanya mengajar saja. Tadi berhubungan. Next, tadi nih yang terakhir. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan dia? Ada Bu, kakak saya, Kak
kontrol yang disarankan untuk membimbing murid. Nah, di posisi inilah kita dituntut seperti ini. Kalau ada yang terlambat atau apa, tidak langsung naik pitam seperti saya. Dan di sini ada rasa bersalah saya, pengakuan dosa. Yang berikutnya, suara manajer netral, tidak emosi, tidak terlalu ramah, dan tidak menada tinggi. Terciptanya identitas positif berhasil yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dari video tadi, anak sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar dituntut untuk berpikir kritis. Tadi kan ada gimana kamu terlambat, harus apa? Dia berpikir. Siapa yang membangunkan? Nah, kenapa harus dibangunkan? Dengan alarm bisa, dibangunkan bisa. Nah, guru membimbing murid untuk memecahkan masalah yang secara mandiri. Berikutnya, tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Berarti anak ini berusaha untuk kita menggali anak. Oh, berarti saya terlambat. Kenapa? Berarti ada alasannya. Kenapa saya terlambat? Setelah ada masalah, kenapa saya terlambat? Bisa memecahkan masalah itu. Oh, kalau terlambat harus seperti apa? Bisa bangun pagi atau apa seperti itu. Next, Pak Adi. Nah, selain ada 5, ada dampak juga. Nah, dampak muridnya ini ada. Nah, dampaknya ini otomatis akan terjadi dampak yang positif, yaitu murid jadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dalam kenyataannya, nah kadang kita pernah kalau kita menerapkan posisi seperti ini, satu kali anak itu mendengarkan, tetapi diulang lagi. Bagaimana seperti itu? Kasusnya ada banyak seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, disitulah nanti ada kelanjutan dari ini adalah dengan adanya kasus seperti itu, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Boleh next slide. Nah, ini dibentuk segitiga restitusi karena ada 3 landasan yang kita harus terapkan. Kalau misalkan ada kasus yang tadi anak tersebut mengulang lagi, kita terapkan 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah yang paling atas, kita dari atas, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Nanti saya jelaskan. Sebelum jelaskan nanti ada videonya juga. Yang kedua, kita turun ke bawah, validasi tindakan yang salah. Tidak harus ke sana dulu menanyakan keyakinan. Ini tergantung berat atau ringannya kasus yang anak yang dijalaninya. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, disinilah menyambung. Kita sebagai guru, kita harus sebagai posisi sebagai manajer, sekaligus kalau ada masalah nanti kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Next, Wadi. Segitiga restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini bagaimana memecahkan masalahnya? Memasalahkan dengan seperti ini. Boleh. Nanti kita lihat video ini, ada video ini sudah mencakup 3 restitusi segitiga. Next, Mandi. Sama, kita kasus. Banyakan kasus saya mah. Betul Pak, betul banget. Masa aku dikatain Pak Fitna Pak? Ya aku makanya aku udah dikatain mereka di depan Pak. Coba ekspresinya anak. Ini menstabilkan identitas. Stop dulu Pak, stop dulu. Nah, di sini peran kita adalah menstabilkan identitas anak. Identitas itu ekspresi anak tersebut. Boleh Bapak Ibu lihat, dia seperti mengegas. Nah, dia misalnya dikatakan temannya, nah, seperti ngegas, naik sekali. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
sini kata-kata tadi boleh diulang sedikit tadi? Dikit aja Pak. Di sini, di ininya Pak. Nah, di sini sudah stop Pak. Pasti kamu mempertahankan sesuatu yang penting untuk kamu. Nah, disinilah validasi tindakan yang salah ada di kata-kata ini. Gak mungkin kita dikatain, kita tidak membela diri. Kita sebagai manusia tetap pasti membela. Hewan aja kalau seperti ayam aja ada induknya, ada anaknya diganggu pasti akan membela. Disinilah anak juga seperti itu. Kita sebagai kodrat, sebagai manusia pasti akan membela. Next lagi. Mempertahankan apa itu sesuatu yang positif. Menyukai panggilan kita dikatakan yang dikatakan. Iya Pak. Itu saya masih bersabar dan hanya mengatakan saya. Terus Pak, saya masih dari itu. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih tidak berubah lebih parah lagi. Ekspresinya dilihat, ini semakin menurun. Dari awal-awal dia tinggi, semakin turun. Dan next money. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan keras atau prinsip kamu tidak? Pak. Sampai Pak, gimana? Jadi keyakinan atau prinsip mana lagi yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak Disinilah belajar untuk kritis. Menghargai orang lain itu begitu kamu. yakin lah Pak. Iya, ini kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang tapi yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa berbakti. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa selanjutnya. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa beraktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah, Nah, di sini ekspresinya dan pas akhirnya dia menjadi senang. Udah Pak, next Pak. Next aja Pak. Nah, di sini seperti alhamdulillah kemarin dari belajar saya mendapatkan ini ternyata benar manfaatnya di CGB itu benar. Pikiran kita sebagai CGB itu harus jadi kepala sekolah pengawas dan juga seperti kata Pak Andi, kita sebagai bisa sumber, sebagai sharing atau sharing, nggak harus jadi kepala sekolah, nolak pun bisa. Kalau jujur, saya mending menjadi guru, lebih milih jadi guru, lebih interaktif sama siswa, lebih menyenangkan. Nah, di sini tadi kembali ke laptop ini. Dan stop tadi. Nah, di posisi yang pertama menstabilkan identitas. Di dalam video tadi saat dia datang, anak datang tersebut dengan emosinya sangat tinggi karena dia dikata-katain temannya. Banyak ini kasus yang terjadi biasanya. Seperti kemarin yang Bapak Anda kemarin bilang ada anak perokok di perpus kelas 4 SD, kelas 4 kemarin. Nah, pas awalnya datang udah ditegur sama Pak Jojo, kamu nggak sholat kan? Nggak bawa sajadah Pak? Oke, di perpusnya Pak. Nah, saat itu pas selesai sholat duha, ada anak yang melapor, Pak, tadi si A rokok Pak di perpus, yakin kamu? Boleh dipanggil anaknya Nak? Panggilan. Dia tidak ngaku. Kalau dulu ya, jujur, kalau dulu saya dilaporkan seperti itu, langsung naik darah saya, langsung habis sana itu. Dan kemarin karena beneran, karena saya sudah mendapat ini ada triknya Bapak Ibu, seperti ada triknya, walaupun juga takut sedikit.
bagaimana ini cara mengatasi ini? Dan kemarin alhamdulillah coba saya terapkan ke anak tersebut pelan-pelan, walaupun anak tersebut tidak mengaku. Awalnya tidak mengaku, terus di dalam akhirnya mengaku. Saya kaget, bapak ibu guru yang ibu guru juga di kantor kaget. Ternyata dia mulai merokok dari kelas 1. Dari kelas 1 SD. Bayangkan anak sekarang merokok kelas 1. Nah, akhirnya terus saya ajak berbicara, walaupun dengan nada pelan, anak tersebut nangis, Bu. Kalau dulu nggak mungkin nangis, Bu, karena nangisnya bukan karena benar, karena saya bentak. Nah, kemarin coba pelan-pelan dengan sadar, dia sadar mengakui kesalahannya dia merokok. Setelah itu cross check dengan orang tuanya. Nah, restitusi lagi sama orang tuanya, dipanggil lagi. Bagaimana menghadapi orang tua? Padahal DJID kita belum dapat ya Pak ya. Untuk sama orang tua belum dapat, baru ke anak dulu. Karena ke orang tua biasanya itu tugas kepala sekolah ya Pak. Kita belum dapat. Coba saya keluarkan di situ, ternyata nyambung. Karena dia ada beberapa dari TK yang sangat menyedihkan itu satu. Dia dari lulus TK tidak diakui anak sama bapaknya. Bapaknya tidak mengakui dia anaknya. Nah, dari situlah anak pelarinya ke rokok. Menyambunglah, menyambung dari tadi. Oh, ketemu dia merokok dari kelas 1 SD karena apa? Di situlah kelasnya begini. Saya nggak akan menyebutin anaknya, ada anaknya kecil. Ya, tuh disinilah kita tugasnya adalah menstabilkan identitas. Kembali ke sini lagi. Kalau ada masalah, kita tidak langsung menghardik anak. Oh, kamu seperti ini ya? Kamu tadi merokok? Ya, merokok kan? Nah, seperti itu. Kita cari lagi. Ya, kita pendam lagi. Misalnya kita anak tersebut berkelahi pun kita pendam. Next lagi. Nah, di dalam kita melakukan menstabilkan identitas, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Misalkan terlambat, ya sebagai manusia kadang bisa wajar kamu melakukan kesalahan, terlambat datang itu wajar karena setiap hari tidak bangun pagi, tidak harus bangun pagi, kadang kala bangun kesiangan boleh. Itulah menstabilkan posisi. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, jelas ini di dalam Al-Quran pun itu manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, tidak harus seperti ini. Nah, kita bagaimana? Nah, apakah kita bisa memperbaiki masalah seperti ini? Yang berikutnya, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalahnya. Nah, kadang kita terlena setelah ada kasus tersebut, kita langsung ke fokus. Kamu ini ya, kamu ini ya. Nah, kita mengubah mulai saat ini, kita harus mengubah mindset kita untuk seperti ini, memperbaiki masalah, bukan menghardik anak atau langsung menghukum anak. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah kamu saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Nah, di sini dikembalikan lagi ke anaknya. Dengan sikap seperti itu, apakah kamu jadi orang baik? Nanti anak merasakan berbeda. Next, Pak. Yang segitiga restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali pribadi murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, biasanya kalau kita ada pelanggaran, kita keras. Image anak masih di bawah usia, di misalkan 7 tahun atau 8 tahun, daya ingatnya kurang daripada kita sudah pikir mana, apalagi
habis. Nah, suami makan apa di rumah, sudah kesana pasti akan lupa. Di sini anak kecil kita pukul pasti akan ingat. Oh, dulu pernah dipukul. Seperti itu. Yang berikutnya, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ini kita jelaskan. Next, Padi. Padi sebelumnya, Padi. Sebelumnya, Padi. Nah, lagi, Padi. Lagi. Nah, balik lagi, Padi. Terus lagi, Padi. Lagi satu lagi, dua kali, Padi. Satu lagi. Ya. Ini yang terakhir segitiga restitusi ada 3, yaitu yang terakhir menanyakan keyakinan yang sudah dibuat tadi di kelas tadi sudah dijelaskan. Kita mulai sekarang untuk ajaran baru kita rubah mindset kita. Karena apa? Kita sebagai, kalau di kelas jujur, kadang kita sebagai penguasa kelas menganggap kita sebagai penguasa. Anak hanya sebagai seperti rakyat, misalkan raja seperti itu, hanya mengikuti aja. Ada kita merubah anak peraturan, berubah menjadi keyakinan yang dari 2 arah tadi. Nih, lanjut next one. Nah, seperti ini. Ada kasus yang real yang pernah. Lanjut. Oke, ada contoh. Klik di contohnya, Pak. Dibesarin, Pak. Maaf, ini udah masuk YouTube ya. Belum dapat royalty ya. Nah, bapak-bapak video ini yang mendampingi saya sama JPP. Nah, ini kasus karena saya olahraga biasanya paling banyak tidak memakai olahraga. Banyak anak seperti itu. Kalau dulu pasti saya teriak, udah teriak namanya dan habis anak tersebut. Ada satu anak yang tidak memakai seragam olahraga. Walaupun bukan aslinya itu anaknya. Asyhadu an la coba belajar banyak saya yang lihat di belakangnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Di sini ada 2 kasus yang coba saya bacakan. Yang pertama adalah tidak memakai seragam olahraga, seragam olahraga. Yang kedua adalah penonton. Ini kasus yang pertama. Hayya 'alal falah.
Kalau enaknya sih sebelumnya praktek sendiri, tapi berhubung waktunya حي على kalau tadi contohnya anak SMA, ternyata dilakukan di anak SD bisa. Dia bisa memecahkan masalah sendiri, bisa kreatif sendiri di kasus kedua. Padahal jujur langsung tanpa ada skenario apapun langsung. Pada masalah yang muncul sesuai kebutuhan dasar murid tersebut dengan menempatkan diri dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi berhubungan antara yang tadi 5 posisi kontrol dengan segitiga resolusi jelas berhubungan. Kita 5 kontrol, kita sebagai manajer harus bagaimana kita sebagai manajer menyelesaikan masalah atau kasus dengan cara segitiga resolusi. Maka aspek yang dikembangkan murid adalah motivasi intrinsik dalam dengan menerapkan segitiga resolusi, guru dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid yang sudah dijelaskan tadi. Nilai-nilai kebajikan itu apa aja? Diharapkan dengan nilai-nilai kebajikan itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan kembali lagi ke budaya positif. Lanjut Pak. Next one. Yang ini keluar dulu Pak, ini ke YouTube Pak. Bukan? Next. Nah, tidak lupa juga kalau kita menerapkan segitiga resolusi, ada hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain 1. Perilaku yang salah dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Misalkan tadi keterlambatan, seperti sudah ke keyakinan kelas yang sudah dibuat kelas 6 tadi tepat waktu jam 7. Nah, nanti kalau misalkan terlambat kita kaitkan dengan keyakinan yang telah dibuat. Berikutnya kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Seperti tadi, Pak, maaf ya tadi saya memperbaiki dengan besok bangun pagi atau ada yang bangunin dengan alarm. Yang 3, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah. Nah, harus berkesinambungan terkait. Berikutnya, perlu adanya sesuatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Ada usahanya. Bagaimana saya mau biar tidak mengulangi lagi, ada usahanya. Kelima, perlu dikasihkan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanya kapan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Seperti kapan
kesimpulan udah pada seneng, pada lihatnya sudah pada cerah nih, sudah kesimpulan, aduh, udah capek udah 2 jam. Nah, kesimpulan. Nah, dari segitiga restitusi ini adalah ditemukan oleh Diane Boston dan dalam bukunya Restitusi dan School. Maaf nggak bisa bahasa Inggris, saya bahasa Inggrisnya Kalito. Enggak, ini ada ahlinya, Bu MC juga jurusan sarjana bahasa Inggris, jadi paham ya. Untuk speaking Inggrisnya luar biasa ya. Nah, di sini next Pak ini. Nah, untuk segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Nah, disiplin dirinya bukan dengan menghukum. Kita kembali ke tadi restitusi, segitiga restitusi dan 5 kontrol. Next, Pak Adi. Oke. Boleh lagi scan barcode dulu. Boleh lagi. Boleh scan barcode, hanya 1 atau 2 aja boleh. Ya, boleh scan barcode. Boleh scan barcode. Hanya sebentar aja, hanya 1 kali, 1 aja. Boleh di scan. Kemarin kita dapat latihan dari pengawas kita bagaimana cara membuat barcode. Nah, diterapkan di CGP pun juga kita baru ya latihan. Kita dipaksa. Walaupun kita dari awalnya memang nggak bisa ya gaptek, di CGP ini kita dipaksa setiap hari membuat video, PPT atau apa, dipaksa. Boleh Pak di klik di referensinya Pak? Yang bisa Pak boleh ya? Bisa Pak, kabar. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu Guru apa itu 5 posisi kontrol? Menurut Bapak Ibu Guru 5 posisi kontrol mana yang tepat kita gunakan? Menurut Bapak Ibu Guru kenapa kita menerapkan segitiga restitusi? Yang terakhir, menurut Bapak Ibu segitiga restitusi mana yang cocok kita terapkan? Boleh diisi, masih ada nanti. Nah, ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Boleh langsung yang kedua, boleh yang kedua aja langsung. Ya berbagi aja, ada yang ini, ada yang tuh. Boleh, ya lanjut yang kedua. Mulai yang tiga, yang pertama stop, yang kedua boleh. Lanjut. 5 posisi kontrol yang mana yang tepat kita gunakan? Ya, boleh. Katanya manajer, ya. Kalau saya situasional, tapi sekarang ada seperti pengeringnya selain CGP. Ya, lanjut aja Pak ya udah nanti untuk boleh nanti saya kirim linknya boleh untuk PR katanya. Ya lanjut Pak. Apa tersebutnya? Tadi tutup jadi buka pantun sama Bu Ika, saya tutup dengan pantun juga. Kamu aja jangan dididik. Ular naga masuk bandara. Guru saran dalam mendidik. Biar murid jadi gembira. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu Guru untuk sharing atau diskusi di sini. Bukan maksud untuk menggurui, saya juga masih belajar banyak ilmu. Sekian dari saya. Dari Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dari MC. Ya, demikian tadi penjelasan yang disampaikan oleh pemateri kita. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Irsyad. Kalau bahasa Jawanya matur nuwun Pak Andi, betul ya? Iya, sambil belajar ya. Dari beberapa video tadi, kita jadi bisa merefleksi diri, ya, bisa merefleksi diri kalau kita selama ini ketika ada permasalahan di kelas itu bagaimana sih menyikapi anak-anak. Tadi
ditanyakan oleh dua guru hebat kita ini. Silakan untuk penanya pertama, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan, ada yang ingin bertanya. Bu Devi, Bu Desi, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ada. Hadiah masalahnya ini, jadi saya jahit sama guru olahraga ya. saya untuk dua-duanya nih. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa tergugah ya dengan hadirnya kita 22 jam dan nasi padang sudah di depan mata. Tangan dong buat guru penggerak ini ya. Kemudian besok kita sono ke Rawalenok ya. Cah. Jadi pertanyaan siapa saja yang bisa jawab dan dalam keseharian kita memang bergelut dengan sesuatu dengan beraneka warna ya, baik dari karakter, watak, tabiat, ya kan, baik itu sesama kita sebagai guru, sebagai pendidik dengan anak peserta didik, dan juga lagi-lagi kita disuguhkan ya dengan rekan sejawat gitu kan. Jadi bagaimana nih cara kita menghadapi saat kita menghadapi peserta didik kita yang memang pelakunya itu saja, gitu kan, dengan keterbatasan yang mungkin saya juga lihat sekarang Pak Ari sudah tidak ramai lagi sekarang. Dan memang saya lebih dari itu ya, saya bukannya jahit sih, memang suara saya memang tidak sesetara Pak Ari gitu ya. Dan sadar saya pun kita anak saya, karena saya nanti mengambil job Pak Ari, karena saya sangat anti untuk mengambil job orang gitu ya. Itu yang pertama, dalam hal menghadapi bagaimana kita mengambil menyikapi ya kita permasalahan dengan peserta didik dilakukan oleh anak yang sama yang berulang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah dalam perjalanannya dalam rekan sejawat juga kan kita pengennya seia sekata seirama, tapi ya seiring dengan berjalannya, apalagi memang dengan banyaknya kepala, banyak pula ide, gagasan, pendapat, sehingga memang ada saja gitu kan dalam beberapa tidak terlalu signifikan. Nah mungkin saja Pak, bagaimana kedua permasalahan itu untuk ditanggapi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur dari semangat nanya. Ada dua karakter gitu. Terima kasih Pak Jujun untuk pertanyaannya yang luar biasa, karena beliau adalah guru yang luar biasa juga, senior saya belajar sama beliau. Beliau adalah ustadz juga, guru olahraga juga, tukang ngecat juga Pak. Mahal ini, guru yang langka, mahal. Oke, baik, untuk yang pertanyaan Bapak yang pertama, boleh sedikit saya menjawab. Untuk pertanyaan bagaimana kalau anak tersebut mengulang lagi, bagaimana menyikapinya? Nah, di dalam posisi lima kontrol tadi, kita guru sebagai manajer, bagaimana seperti kita manajer harus bisa memanage anak tersebut dengan kita terapkan segitiga restitusi dengan yang pertama tadi sudah saya jelaskan, tergantung berat atau ringannya kasus anak. Jika dia mengulang-ulang lagi, kita coba lagi agak lebih tinggi lagi. Awalnya kita pelan dengan halus. Berikutnya kita agak di push lagi anaknya, tapi bukan untuk menghukum ya, kembali lagi bukan untuk menghukum. Kita ulangi lagi, restitusi. Untuk restitusi itu ada jangka waktunya. Kita harus menentukan waktunya. Misalkan anak tersebut kita restitusi ini harus ada waktunya. Anak ini bisa berubah kapan? Tadi kan sudah dijelaskan mulai kapan kita berubah. Kita kembalikan lagi, kalau masih ulang kita panggil lagi. Nah,
keyakinan apa yang kamu sudah buat kemarin. Nah, seperti itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya. Nama dulu, nama dari mana Bu? Sepatu berapa? Saya mau bertanya tapi tidak mengenai materi. Mungkin ke personilnya, ke Pak Andi dan Pak Ari. Apa sih motivasi Bapak, Pak Ari dan Pak Andi ikut dalam guru penggerak ini? Panelis. Apa sih dampaknya Pak? Gitu. Dampak setelah Bapak ini ikut itu apa sih yang Bapak harapkan? Apalagi mungkin di kemudian hari CGP ini melahirkan kepala sekolah atau kepemimpinan yang baru di masa depan. Nah, apa sih yang Bapak harapkan di kepemimpinan Bapak nanti di sekolah-sekolah seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Linda. Jujur, motivasi saya ikut seperti Pak Adi, awalnya iseng sambil ada ini, karena ada saat awalnya, jujur, awalnya itu ada kebijakan kalau sudah CGP, lulus CGP jadi guru penggerak untuk sertifikasi dipermudah tanpa PPP lagi, hanya ujian, mengirimkan tugas-tugas selama CGP apa seperti itu dikirim. Nah, saya awalnya motivasinya ke arah situ, bukan ke arah kepala sekolah atau pengawas. Walaupun saat CGP kita dipaksa ya Pak Adi untuk terjun tanda tangan di atas materai 10.000 siap menjadi kepala sekolah atau pengawas. Itu kepala sekolah karena saya nggak akan berpikir di situ kan. Jujur, kalau lebih enak ke jadi guru karena kita langsung berinteraksi ke anak, itu akan merasa puasnya ada di situ. Dan dari situlah saat awal itu saat masih ingat saya Pak, jujur masalah KKG ya, itu ada Pak Burjio angkatan 6, dia diseminasi ke KKG, Komunitas Kelompok Kerja Guru Olahraga. Di situ saya lihat, oh ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara seperti ini. Berarti yang saya terapkan belum sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kenapa kita ada seorang tokoh besar dari Indonesia, kenapa kita harus mencari sumber dari luar negeri? Seperti kayak di sekolah saya, di sekolah alam dulu atau budaya, dia ke model Montessori. Masih Bapak Ibu pasti tahu Montessori itu apa, seperti apa. Itu dari luar. Kenapa kita harus berkiblat ke sana? Sedangkan kita tokoh kita aja Ki Hajar Dewantara aja bisa sesuai dengan kita kebudayaan kita ya. Di CGP juga kita diajarkan kearifan lokal. Bagaimana kita pembelajaran untuk kearifan lokalnya seperti apa. Nah kemarin kita masuk ke modul 2 ya Pak Andi tentang pembelajaran berdiferensi. Nah cocok juga kita terapkan di sini karena murid di Salaman 1 termasuk sekolah inklusi. Bagaimana kita menghadapi anak-anak yang berbeda. Kita aja sebagai saudara, Bu Ika, coba misalkan berapa bersaudara Bu Ika? 3. Antara adik sama kakak berbeda kan Bu Ika? Nah, bagaimana kita mengatasi itu bagaimana? Mari, makanya Pak Andi, marilah kita bergabung di CGP Angkatan 10. Kita tunggu ya Pak Andi ya, untuk bergabung lagi di CGP Angkatan 10 ya. Memang kata Pak Andi benar, ada dampak positif juga, ada dampak negatif. Negatifnya memang jelas menguras tenaga, pikiran, waktu. Itu Pak Andi baru sedikit. Saya masih ada ekskul renang, ada bagaimana melatih anak-anaknya setelah pagi aja sampai jam 12. Habis itu masih ada Zoom, masih ada tugas yang harus diselesaikan sore renang. Malam kalau masih ada belum, kita kerjakan lagi Pak Andi. Sampai bahkan kita sempat sampai jam 3 kita masih WA ya Pak Andi untuk bahas tugas. Coba bayangkan sampai jam 3 malam kita masih di laptop mengerjakannya. Memang itu kalau kita mau sukses kita harus mau berkorban dulu.
bersenang-senang kemudian. Ilmu yang kita dapat walaupun tidak bermanfaat sekarang, kemudian hari pasti akan bermanfaat. Makanya saya sama Pak Andi mengajak teman-teman untuk bergabung di CGP Angkatan 10. Karena di CGP ini rencananya hanya sampai 13 Pak Andi. Kemarin Bapak Fasil saya bilang hanya sampai 13. Siapa tahu seperti dulu sertifikasi, dulu sama aja sertifikasi itu apa. Siapa tahu nanti ada tunjangan juga seperti itu. Yang kita sebagai tadi kembali ke kodrat alam kita sebagai manusia ada kebutuhan dasar bertahan hidup ya Bu. Nah itu dari saya mungkin itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, Bapak, ini saya menjadi peserta dulu. Sebelumnya saya juga mau bertanya. Saya takut bisa tidur ini pertanyaan ini ditanyakan dulu. Jadi gini Pak, kenapa kalau dulu pengajaran dulu itu kita punya guru-guru yang sangat tegas, gitu ya? Kita sampai ada yang mana bisa bikin pakai sapu lidi, ada yang pakai menghapus, ada yang pakai penggaris. Tapi dampaknya untuk anak-anak didik itu sekarang nih itu anak-anaknya luar biasa berhasil. Benar ya Bapak Ibu ya, yang mungkin yang soalnya kita zaman dulu saya juga zaman dulu ya, hanya nggak tahu ini dan tuannya. Intinya seperti itu Pak. Saya ingat banget dulu pernah kalau misalnya nggak hafal perkalian disabetin pakai sapu lidi. Tapi akhirnya berhasil, anak-anak itu berhasil. Tapi kenapa sekarang ternyata yang begitu malah dampaknya buruk? Kenapa itu Pak? Itu yang saya ingin pertanyakan seperti itu. Luar biasa, pertanyaannya sampai membuat kita bingung ya Pak. Bagaimana kita jawabnya? Mungkin sedikit dari saya yang pengalaman dari kemarin juga ada kasus seperti itu. Kenapa anak zaman dulu kita targetkan tegas bisa sukses, sekarang kita tegas masuk kantor polisi Bu Bapak. Sekarang kita ini sesuai dengan filosofi Ki Dewantara, kita mengajar sesuai dengan zamannya. Kita anak-anak dulu gak ada yang menang HP, dia mainnya tradisional. Maka mindsetnya anak, oh hanya seperti ini. Nah sekarang anak sekarang udah kemana-mana, udah paham. Oh ini seperti ini, informasi sudah seperti ini. Nah kita dituntut untuk mengikuti zaman anak sesuai dengan kodratnya. Anak itu bermain senang-senang sesuai 5 kebutuhan tadi, tapi dengan ada batasan-batasan yang tertentu. Tuh. Makanya kita harus pintar-pintar bagaimana menarik kita pembelajaran lebih menarik lagi. Kita tidak sebagai monoton kita di kelas. Misalkan kita bisa pakai fokus dengan anak lebih menarik, tertarik kepada anak. Pengalaman saya juga sama anak kelas sekarang tidak ada kelas berapa? Kelas 2 sama seperti itu. Pas saat saya masuk, pas olahraga pertama, anak itu diem aja, mau diapain diem aja, suruh pemanasan diem, materi diem. Disitulah saya berpikir, ini anak harus diapain, harus mata pelajaran gimana? Kalau kita tegas, dia pasti nangis. Kalau kita coel sedikit, kita sentuh aja, orang tua datang, kita dilaporin HAM. Nah, bagaimana kita di sini dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Nah, setelah itu saya coba berpikir bagaimana yang bisa menarik pidana biar bisa bergerak. Saya bikin permainan yang saya buat anak itu lebih ada permainan semakin tertarik, dia semakin seperti ini Bu. Kayak misalkan penasaran, buat anak jadi penasaran. Kita sebagai guru harus bisa membuat anak penasaran. Kalau kita sudah penasaran, bagaimana? Kita akan mencari
mencari dan mencari bagaimana biar dapat informasi seperti itu. Nah, kalau kita terapkan seperti model zaman dulu, tidak pada zamannya. Kita di sini dituntut untuk pembelajaran pada zamannya. Sekarang sama aja. Kita di CGP aja sesuai zaman dengan IT. Kita belajar dari LMS. Tugas dari LMS semua. Nah, sekarang mana anak yang nggak pegang HP? Nah, kita ambil positifnya saja, tidak negatif. Jangan main HP, dibatasi. Oke, kita bisa belajar dari HP. Bisa dengan game atau apa. Bahkan kemarin teman CGP yang dari DS kita sampai membuat ular tangga atau apa itu, permainan ular tangga itu tertarik ya. Nah, kita di sini kita pimpin untuk inovasi juga untuk lebih ke anak daya tarik anak. Kalau anak sudah senang pasti akan dengan mudahnya kita pegang. Itu mungkin itu jawaban dari saya. Sudah terjawab sekali, Anda bisa tidur di saya. Oke, Bu Meh, tadi pertanyaannya katanya mau profesornya biar kesini. Nanti saya coba telepon dulu profesornya ya, Profesor Jujun Basati atau Profesor Saifulin. Ya, nanti biar turun langsung ke sini biar mereka tahu bahwa ini loh anak-anak kelas 1 sampai 6 SD Sawangan 1 seperti ini. Tolong tuh ada hadapan. Nanti saya ganti ya. Mantap, mantap. Ada dalam beberapa gitu ya. Ya, tadi ada beberapa penanya, ada 4 penanya ya. Biasanya kan kalau ada in-house training seperti ini, biasanya pertanyaan yang terbaik itu ada yang mendapat hadiah. Kalau saya ini hadiahnya Tupperware aja. Nggak apa-apa, ini lumayan. Ini buat pertanyaan terbaik, cuma mungkin ini yang profesor datang ke sini. Ya, oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kegiatan in-house training pada hari ini. Alhamdulillah Pak Andi, Pak Ari, teman-teman kita ini luar biasa semangatnya, luar biasa supportnya untuk Pak Ari dan Pak Andi. Ya, mudah-mudahan dengan promosi-promosinya Pak Andi dan Pak Ari, ini kita semua jadi tergerak, mau bergerak mengikuti guru penggerak. Begitu betul? Hidup guru penggerak. Ya, marilah sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih